Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita membaca merenungkan firman Tuhan, mengawali aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah, yang mengasihi kami, yang memberkati kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, terlebih pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pengertian yang daripada Tuhan itu boleh Tuhan taruhkan bagi kami, untuk kami boleh memahami kehendak Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Rapuh tetapi berharga. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita ini penuh dengan kelemahan, tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bencana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat dan pecah. Tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Sang Penjunan, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Paulus adalah hamba Tuhan yang berdedikasi dan penuh integritas di depan Allah dan manusia. Ia berusaha untuk hidup seotentik mungkin, seoriginal mungkin. Ia bukan bermaksud untuk membeberkan dosanya di depan umum. Namun sebagai hamba Tuhan, ia berusaha hidup sebaik mungkin, menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Paulus tidak mau berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Ia menyerahkan dirinya dan mempersilahkan orang lain mempertimbangkan dirinya di hadapan Allah. Sehingga kalaupun ada orang yang menjadi percaya dan menerima Kristus, itu bukan karena melihat kesempurnaan hidup Paulus, tetapi karena melihat Allahnya Paulus yang sanggup mengubahkan dan terus mengubahkan hidupnya menjadi semakin baik. Saudara, dalam kerapuhan manusia sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan. Meskipun bejana itu mendapat tekanan dalam berbagai bentuk, ia tidak akan pecah atau rusak. Manusia yang rapuh menjadi berharga karena dipercayakan harta, Injil dan kekuatan oleh Tuhan. Paulus sangat sadar dirinya bagaikan bencana tanah liat yang lemah dan gampang pecah. Paulus pernah ditindas namun tidak terjepit, pernah habis akal namun tidak putus asa, pernah dianiaya namun tidak ditinggal sendirian, pernah dihempaskan tetapi tidak binasa. Dalam kondisi ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya juga manusia biasa, sangat lemah, bisa disakiti dan gampang dihancurkan. Di dalam bejana tanah liat yang lemah ini tersimpan harta rohani yang sangat berharga. Di dalam diri kita yang lemah ada Allah, ada Roh Allah yang tinggal. Kuasa dan kekuatan Allah dinyatakan melalui diri kita, anak-anaknya. Janganlah menyerah, jangan gampang putus asa, jangan berfokus kepada kelemahan kita. Lihatlah dan ketahuilah bahwa dalam diri kita yang lemah, ada Allah yang kuat bersama dengan kita. Allah lah yang mampukan kita
untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup ini. Saudara yang terkasih, kita manusia biasa, lemah, bisa disakiti, bisa dihancurkan, tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Justru karena lemah, kita butuh Allah, hidup selalu dekat padanya, dan membiarkan Ia menguasai hidup kita. Di dalam bencana tanah liat ini tersimpan kuasa Allah, kemuliaan Allah yang dinyatakan pada dunia. Kiranya hidup kita memancarkan kemuliaan Allah senantiasa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Betapa Tuhan memandang kami berharga. Kami menyadari bahwa dalam kemanusiaan kami rapuh, kami lemah. Tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan ada di pihak kami yang menolong kami Tuhan untuk tetap mampu berdiri untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.